Kembali lagi pada channel kita untuk membahas soal saham-saham yang ada di Indonesia. Kembali lagi kita akan membahas hari ini saham Global Mediacom atau yang disingkat BMTR, di mana pada pagi hari ini kita akan memulai analisa melalui analisa fundamental dahulu. Analisa fundamental BMTR ini sahabat Jose bisa lihat bahwa pertumbuhan net profit margin BMTR itu sangat stabil, di mana range pertumbuhannya ada di sekitar 7 sampai 10% per tahun, dan revenue juga stabil, net income juga stabil. Tetapi yang kita lihat di sini salah satu good news-nya itu ada di balance sheet-nya, di mana liabilities BMTR itu dari 2018 sampai 2023 itu mengalami penurunan yang bisa dikategorikan penurunannya cukup besar, sekitar 30% itu penurunannya. Dan dari segi equity memang 2018 dan 2022-2023 itu equity-nya sama, tetapi sahabat Jose bisa lihat memang di 2019 terjadi penurunan equity yang cukup lumayan, sekitar 1/5-nya. Tetapi dari 2019 sampai 2023 equity BMTR mengalami pertumbuhan. Untuk profil bisnis, stakeholder composition masih dipegang oleh MNC Asia Holding, alias oleh MNC itu sendiri, dan dipegang juga oleh Bapak Loh Keng Hong sekitar 6,5%, dan sisanya masyarakat berupa non warkat atau scriptless sekitar 47,69%. Dilihat komposisi ini, selain holding MNC ada individu yang bernama Loh Keng Hong yang membeli saham BMTR ini, sehingga komposisi menjadi kepemilikan ada di 45-647. Jadi untuk keputusan pengendali itu sebagian besar memang dari MNC, tetapi Bapak Loh Keng Hong cukup bisa berpengaruh dalam memberikan suaranya. Dari direktur masih sama Pak Hari Tanu Suidio, dan yang lain masih tidak ada banyak perubahan. Di case statistik seperti yang tadi saya bilang, EPS-nya stabil, labanya, net income-nya stabil seperti yang gambaran yang di sebelumnya, alias dari ini EPS 2020 55, 2021 84, 2022 71, 2023 53. Kalau lihat dari EPS memang laba tidak banyak berubah, tetapi yang kita lihat secara liquidity perusahaan current ratio-nya cukup bagus 200%, quick ratio-nya 131, cash ratio-nya 27,73%, utang 58,11%. Utang di kategori yang cukup baik, di mana hutang cuma hanya 0,5 kali dari
dari asetnya, jadi cukup bagus. Di sini kita bisa lihat ROE-nya hanya 2 sampai 5%. Ini not good. NPM 7,45%, itu juga not good istilahnya. Yang kita lihat ini operating profit marginnya itu 41,65%, di mana operating profit margin yang bisa ada rasio margin sebesar itu 41%, dan sangat jomblang ketika adanya NPM sekitar jadi 7,45. Ini sangat sedikit janggal. Di mana juga dari operating profit margin kita bandingkan dengan EBIT-nya ada selisih sampai 20%, itu juga agak jomblang. Itu agak jauh selisihnya. Itu mungkin terpengaruh dari beban dan hutang, tetapi hutangnya kalau kita lihat dari asetnya itu kecil, harusnya tidak terlalu banyak pengaruh. Yang jadi pokok masalah kita lihat dari net asset per sahamnya, BMTR ada di 1657, BV-nya masih ada di sahamnya masih ada di angka 925. Makanya kenapa Pak Loh Keng Hong tertarik dengan BMTR, karena PBV rasionya hanya 0,33 kali untuk sekarang. Tetapi kita lihat jebakannya ada di sales rasionya. Sebenarnya price sales rasionya hanya 0,43 kali. Berarti pendapatan penjualan dia tuh kurang bagus, karena price sales ratio yang bagus bukan di angka 0,43 kali. Ini 0,43 kali termasuk rendah. Jadi wajar istilahnya saham BMTR ini turun, karena dari salesnya kelihatan sedikit mengalami penurunan. Bisa kita lihat juga dari sini, ini memang dari revenue juga 2 tahun ini menurun. Nah, jadi kembali ke istilahnya net profit marginnya. Jadi net profit margin cuma 7,45, padahal net income-nya 440 miliar. Dari sales 5,91 T, operating profit 2,46 T. Jadi perusahaan ini banyak menghabiskan di beban, dan salah satunya juga di pajak. Jadi sehingga dari operating profit ke net profitnya kita bisa lihat jomblang sekali, maksudnya jauh sekali. Operating profit bisa 2,46 T, alias kalau dimarginkan itu 41,65%. EBIT-nya, earning before interest and tax, itu 24,69%. Berarti bebannya itu sekitar, kalau 41,65 kurang 24,69, berarti beban yang biaya-biaya atau apapun yang terjadi itu yang di pengeluarannya ada di 16,96%, dan sisanya 24,69 itu berupa laba sebelum bunga dan pajak. Berarti kalau dihitung ada selisih 440 bagi
2460, berarti NPM-nya sebenarnya kalau bunganya tidak gede itu sekitar di 27,69 earning before-nya. Cuma karena dia sudah potong bunga dengan pajak, berarti sekitar 0,17%. Berarti 17% NPM-nya 7,45, berarti sekitar 10% untuk pajak. Oke, ini make sense. Sudah kita hitungkan, berarti itu memang NPM-nya banyak tergerus di beban biaya, kedua di bunga dan di tax-nya. Jadi makanya NPM-nya ada dapat di angka 7,45. Oke, selanjutnya kita lihat ada corporate aksi, tidak ada. Rules-nya juga tidak ada yang ini, tetapi ada sedikit berita bahwa dia akan dimergerkan dengan saham MNCN, di mana merger tersebut kalau menurut saya itu sangat tidak worth it, karena hanya menggabungkan perusahaan yang sebelumnya terpisah, yang masih dalam satu induk, yang tidak ada istilahnya, tidak ada apa ya kata orang bilang itu ya, ketergantungan mereka untuk merger itu, saya rasa itu tidak darurat, maksudnya tidak sangat diperlukan. Jadi biarlah, sebenarnya kalau menurut pendapat saya itu BMTR dan MNCN harusnya dibiarkan aja, mereka memang menjadi satu korporasi. Misalnya BMTR, MNCN tidak perlu di merger, itu menurut saya, karena kalau kita lihat tidak ada urgensi yang harus dibuat seperti itu. Jadi untuk saham BMTR dan MNCN, saya rasa sahabat Jose tidak ada pengaruh yang signifikan seperti itu, yang mendengar berita merger makanya MNCN dibuat turun, BMTR ini. Yang jadi masalah di saham MNC Group itu adalah bebannya kita sudah lihat tadi, dari OPM-nya itu 40%-an, tiba-tiba bisa jadi NPM-nya bisa jadi hanya tinggal 7%, berarti hampir 30% itu 35% atau 34% itu semuanya adalah beban biaya. Jadi tugas pertama yang harus dilakukan oleh MNC, khususnya BMTR, ya itu benar, kita lihat tanggal 21 Agustus 2023 emiten BMTR siap dana lunasi obligasi dan suku. Jadi yang paling penting untuk BMTR dan MNCN bukan merger, tetapi bagaimana dia memperkecil biaya, bagaimana dia memperkecil hutang sehingga memaksimalkan pendapatan yang cukup signifikan, dan di mana dia juga harus konsen untuk perubahan zaman yang dimana harus iklan juga harus digital. Bagaimana periklanan digital, TV digital tersebut dia bisa manfaatkan kembali seperti analog. Hanya sebenarnya perubahan ya ngomong dari
siaran pakai antena atau apa-apa, dia jadi lebih bisa kayak istilahnya pakai alat segi empat itu. Ya sebenarnya sih itu tidak banyak perubahan lah ya. Memang lebih bagus pakai yang sekarang, gambar lebih berkualitas ketimbang pakai jaringan. Tetapi ingat, yang jadi masalah bukan perubahan analog ke digital, tetapi yang jadi masalah BMTR dan MNCN itu bagaimana ini perusahaan harus mendapatkan pendapatan iklan dia kembali. Karena kenapa? Sekarang orang banyak lihat YouTube, TikTok, banyak lihat ya video-video seperti itulah yang kita bilang, yang sekarang orang kita bilang mau lihat nonton TV. Kita lihat aja seberapa banyak sih orang yang lihat nonton TV itu, kecuali emak-emak kecuali ibu-ibu rumah tangga yang untuk mengisi waktunya ini aja. Ibu rumah tangga zaman sekarang ya kalau untuk sudah selesai ngurus anak atau apa-apanya ya dia pergi arisan, dia juga pergi ya untuk nonton drama Korea yang istilahnya yang ada di aplikasi-aplikasi nonton yang sekarang. Jadi tugas BMTR yang dengan MNC yang seharusnya yaitu membuat film-film yang seperti ya ke YouTube, konten-konten yang seperti itu, di mana bagaimana dia bisa memperoleh iklan tersebut. Jadi bukan peralihan analog ke digital yang membuat pendapatan dia tergerus, benar bukan, tidak ada. Dia tergerusnya bukan di analog ke digital, tetapi peralihan masyarakat ya sekarang banyak nonton ke digital, ke YouTube, ke channel-channel ya Netflix, ke ya banyak lah kalau mau dijelasin. Jadi untuk BMTR sendiri sebenarnya secara price dia sudah murah. Sahabat Jose tidak usah ragu untuk membeli saham ini, harusnya itu. Jadi dia tidak terpengaruh untuk analog ke digital, tidak. Itu salah paham manajemen. Yang harus mereka tingkati bagaimana dia membuat masyarakat kembali menonton TV, bukan menonton lewat HP, bukan lihat YouTube, bukan lihat Netflix. Ya dia harus membranding bagaimana nonton TV itu lebih baik ketimbang nonton channel YouTube atau channel Netflix. Nah, saya pun sendiri mau ngomong untuk menonton TV saya sudah berdebu tuh di rumah, karena saya jarang menonton. Saya sekarang menonton lewat tab, lewat HP aja. Nah, bagaimana MNC dan BMTR bisa membuat tontonan itu masyarakat tuh nonton kembali channel mereka, nonton kembali TV mereka. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan secara fundamental. Jadi untuk secara fundamental ini masih baik, masih semuanya bagus, tetapi yang perlu kita tekankan untuk manajemen MNC atau Global Mediacom atau ya MNCN, bagaimana dia bisa membuat return of equity asetnya baik kembali di atas 10% dan NPM bisa kembali di atas 10%, EBIT dan OPM sudah bagus. Itu PBV ya sangat menarik, ini sudah murah nih saham ini. Betul kata Pak Lokeng, ini sudah murah. PER-nya juga murah. Lihat tuh, walaupun earningnya
turun-turun, PER-nya masih 5,8 loh dari IPS yang sekarang loh. Jadi maaf ngomong, ini memang sahamnya sudah murah. Jadi tak usah dengar-dengar kiri kanan, aduh ini saham sudah gimana gitu. Ini enggak, ini BV masih bagus, PER-nya masih oke. Ya bagaimana sekarang tinggal bandar yang menggerakkannya. Nah makanya kita lanjut ke analisa teknikal. Oke, kembali lagi ke analisa teknikal. Kita ganti dulu menjadi BMTR. BMTR kita rubah menjadi 1 year, 1 tahun. Sudah 1 tahun, sudah. Terus dari sini kita bisa lihat chartnya sideways. Jadi pakai retracement 0 di bawah, yang merah. Saya ingat ya, saya tidak pernah narik sampai sumbunya. Saya hanya menarik sampai badannya aja. Nah, ini sahabat Jose bisa lihat bahwa harga di 308 itu it's good, sudah boleh dibeli. Jadi tetapi untuk level aman memang di 292, dan yang level untuk sangat aman di 264. Tetapi kita lihat BMTR kalau mau ke arah sana itu agak sulit, karena ini kita lihat Elliott Wave-nya sudah menunjukkan bahwa harusnya BMTR harganya sudah di 340, 350 itu. Jadi diprediksi oleh Elliott Wave bahwa ini saham harusnya sudah reversal ke arah sana. Memang kemarin sempat di 300 di titik garis hijau itu di 336, tapi habis itu turun di posisi ini sahabat Jose. Ini lihat nih. Ini sahabat Jose bisa lihat di sini dia pernah kejadian, tetapi tidak kuat, akhirnya palanya benjol, jadinya turun lagi ke 300. Jadi tetap, tapi diprediksi ini masih akan mengarah ke 340 sampai 350 lagi. Jadi sahabat Jose bisa lihat Elliott Wave-nya masih menunjukkan arah trend up untuk short term. Kita lihat yang ininya sahabat Jose. Nah, lihat dari titik awal dia ini. Oke. Jadi sahabat Jose bisa lihat ini saham BMTR ini masih it's good. Jadi no problem di 308 it's good untuk membeli. Untuk rekomendasi dari sahabat Jose ini mendapatkan rating B+, karena memang dari segi teknikal dia uptrend. Nah, ini sudah di posisi di mana di Fibonacci itu sudah ada di 0,382 atau di harga 308 ini sudah diperbolehkan untuk membeli. Di mana di paling cepat di 322, 336 itu menjual, tetapi kalau dari Elliott Wave itu bisa ke 340 sampai 350 itu. Dan dari segi fundamental itu kenapa dibilang B+, kita lihat dari PBV-nya, walaupun istilahnya market sedang beralih dari TV ke channel-channel film-film atau aplikasi-aplikasi yang film, itu BMTR dan MNCN masih sangat menjaga konsistensi pendapatannya. Tetapi kalau ini dibiarkan terus, ini bisa sangat berbahaya untuk perusahaan ini sendiri. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh BMTR dan MNC tidak perlu merger
yang perlunya bagaimana peralihan TV analog dengan digital dia kawal dengan baik dan menjadi image yang positif. Karena kenapa dengan TV digital bukannya negatif, TV digital bagus. Saya lihat sekarang siarannya bening. Kalau dahulu mau pakai TV analog, mungkin masyarakat mau nonton males, kabur-kabur, sering hilang sinyal ini. Nah, kalau dengan TV digital sekarang saya lihat ada gambar HD-nya juga. Ya itu sangat bagus sih. Tinggal bagaimana manajemen mengelola TV digital itu menjadi kembali lagi masyarakat menggunakan TV untuk sebagai sarana menonton mereka ketimbang memakai kuota internet untuk menonton drakor, untuk menonton istilahnya ya kata orang bilang perbanyaklah promosi BMTR dan MNCN, kalau tidak ya dirimu yang berbahaya. Karena perkembangan zaman sulit dilawan. Kalau memang tidak bisa membuat masyarakat kembali menonton lewat TV, ya setidaknya mereka harus mempersiapkan aplikasinya juga untuk biar masyarakat bisa nonton lewat HP dengan lewat tab seperti kita. Itu bagaimana ya manajemen harus berusaha keras, dan ini tantangan tidak main-main. Ini sebenarnya Lo Keng Hong juga harus sangat waspada dengan saham ini, dimana ya perubahan zaman tidak bisa kita bisa lawan, karena ya kita ibaratkan HP aja. HP dulu Nokia, BlackBerry, kenapa mati? Karena dia tidak bisa melawan perubahan zaman, fleksibilitasnya seperti Android. Itu sih yang saya bisa sampaikan. Tetapi untuk jangka pendek 1 tahun kemudian ya saham BMTR MNC masih bagus itu, karena kelihatan manajemen masih bisa kuat dalam menjaga keuangannya. Tetapi ingat, kalau sudah mungkin 2025 ke atas atau 2026, kalau manajemen tidak bisa membuat masyarakat kembali menonton melalui TV atau istilahnya perusahaan tidak ada namanya inovasi untuk film-film nonton lewat dari aplikasi atau dari ini sangat berbahaya sekali itu. Jadi perlu peran manajemen yang sangat konsentrasi. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton channel saya, di mana ya channel saya ini, ingat ya, rekomendasi ini hanya bersifat disclaimer. Saya tidak menghasut, tidak mengajak, tidak melakukan yang namanya paksaan. Semua pembelian penjualan saham itu berdasarkan rekomendasi dari dalam diri sendiri. Ini channel hanya untuk memberikan opini dan tidak ada unsur mau menyakitin orang atau menghasut orang ataupun menipu orang, karena kita benar-benar hanya ingin masyarakat yang main saham itu biasanya banyak broker-brokernya yang sombong, yang tidak ada membantu nasabahnya dalam bertransaksi, memberikan opini yang jelas. Hanya iya oke nanti kita carikan, kita nanti akan memberikan atau apapun itu. Ya saya bukan mau ngejudge broker di Indonesia ini kurang bagus, bukan, tetapi ya ada baiknya ya broker juga harus introspeksi diri agar perkembangan industri di pasar modal itu menjadi sehat, istilahnya menjadi lebih baik.
karena jangan sampai nasabah-nasabah tersebut ditelantarkan dan nasabah menjadi membeli saham yang saham-saham gorengan atau saham-saham yang tidak bermutu gitu. Karena untuk kemajuan broker itu sendiri sih sebenarnya gitu. Oke, mungkin aku terlalu banyak berbicara pada pagi hari ini kan. Itu saya ucapkan terima kasih telah menonton channel saya. Please subscribe my channel. If jika ada pertanyaan, if any question atau pengen konsultasi, itu bisa menghubungi saya di 08 21 7709 6060. Jika ingin tertarik menjadi member saya juga bisa menghubungi saya di nomor tersebut. Itu saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video saya. Semoga channel saya bermanfaat untuk seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya para pemain saham yang ingin bermain saham atau berinvestasi itu supaya tidak ada penyesalan dalam membeli saham tersebut. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Jika ada perkataan atau tingkah saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Salam cuan, salam sahabat bersih.